Like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama kami dalam channel JTI, Jendela Tani Indonesia. Baik sahabat tani dimanapun Anda berada, kami akan menjelaskan sedikit tentang terkait padi Inpari 42 yang pengaplikasian hama, pengendali hama belalang, kemudian kupu-kupu, baru pengaplikasian sekali semprot. Inpari 42 ini berumur 11 HST. Ini pengaplikasian pertama. Saya mencoba menggunakan produk DGW, yaitu Leli kemudian ditambah dengan Finalti. Leli bertujuan untuk agar tanaman 11 HST itu dapat menyuburkan akar, kemudian menyuburkan tanaman, kemudian menghijaukan. Nah, kemudian Finalti bertujuan untuk mengendalikan hama, yaitu hama belalang, hama kupu-kupu dan lain-lain, sebagai racun ya sahabat tani ya. Ini penyemprotan pertama umur 11 HST ya. Apabila sahabat tani punya alternatif yang lain, tentu mohon berikan masukan kepada kami melalui komen ya. Apa yang sebaiknya obat yang harus digunakan ya. Kemudian pada umur 11 HST itu apa sih yang harus obat-obatan yang harus kita gunakan? Selain alternatifnya adalah organik ya. Tentu di sini kami akan menjelaskan yang non organik, yaitu produk DGW ya. Produk DGW yaitu Leli dan Finalti. Kami sudah biasa menggunakan ya, makanya saya ingin mereview di sini. Nah, tentu kami akan terus mereview perkembangan terkait perkembangan padi Inpari 42 hingga panen nanti ya sahabat tani. Nah, kenapa kita harus berbagi melalui video YouTube? Agar sahabat-sahabat tani dimanapun Anda berada, di luar Pulau Jawa, di Pulau Jawa, di luar negeri sekalipun, kita dapat berbagi ilmu, kita dapat bertukar ilmu terkait pemeliharaan padi, maintenance padi, yaitu Inpari 42 khususnya. Kebetulan saya tahun ini ingin mencoba Inpari 42 dengan perawatan maksimal. Luas daripada lahan Inpari 42 ini adalah lebih kurang 1 hektar lebih. Nah, kemudian saya kemarin menggunakan bibit kampil Inpari 42, yaitu sebanyak 5 kampil ya, 5 kampil bibit Inpari 42 dengan luas lahan lebih kurang 1 hektar. Nah, sekarang setelah pasca tanam, saya baru pertama kali ini penyemprotan pertama ya, dengan produk DGW, yaitu dengan menggunakan Leli untuk menyuburkan tanaman agar tanaman yang stres pasca tanam kemarin dapat kembali dengan cepat ya, Nah, yang harus diperhatikan oleh sahabat tani adalah cara menanam.
cara ketika bibit Inpari 42 ini akan dipindahkan atau maupun bibit-bibit yang lain. Cara yang paling efektif adalah bibit ini sebelum dipindahkan bukan dicabut ya sahabat tani, bukan dicabut, tetapi bawahnya di ini pakai apa namanya, pakai awis apa bawah pakai sabit ya, pakai pisau lah ya kan, dipotong bawahnya, tetapi bukan dicabut. Nah kalau dipotong itu langsung sama tanah-tanahnya, tapi kalau dicabut itu akarnya tuh bukan tanah yang ikut. Nah resikonya apabila dicabut, maka ketika ditanam umur 5 hari, umur 5 HST, umur 11 HST, bibit padi itu belum mau menghijau ya, tentu akibat stres karena dicabut, maka resikonya padi yang kita tanam, bibit yang kita tanam itu lama proses penghijauannya. Nah apabila menggunakan alternatif potong dengan pisau langsung dengan tanah-tanahnya, maka padi tidak akan stres ya, ini contohnya umur 11 HST bibit sudah menghijau ya, bibit yang ditanam kemarin sudah menghijau dan tidak stres ya, sahabat tani, bibit ini tidak stres, tetap menghijau. Nah itulah pentingnya kenapa kita harus berbagi, agar sahabat tani yang lain dimanapun sahabat tani berada itu dapat menerapkan apa yang saya review ya. Tentu sebagai bahan pertimbangan ya, atau alternatif istilahnya ya. Nah apabila sahabat tani punya cara-cara lain, menaburkan bibit di atas terpal atau dan lain-lain, boleh ya di komen ya, kolom komentar ya. Tentu kita sama-sama belajar ya, tukar ilmu. Apabila sahabat tani yang lain punya cara alternatif, mohon bagikan juga kepada kami ya, sebab kita tidak bisa bertemu secara langsung ya. Nah sahabat tani dimanapun ada berada, dan jangan lupa juga like, share, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis sahabat tani ya. Kita saling bantu mengembangkan channel-channel yang berhubungan dengan pertanian tentunya ya, agar teman-teman atau saya pribadi dapat berkembang melalui channel ini. Kemudian saya dapat mereview ya. Channel ini bertujuan untuk membahas tentang seputaran hama, kemudian cara pengendalian kupu-kupu penghasil ulat, kemudian belalang. Tentu akan kami review. Ini umur 11 HST, kami akan terus mereview hingga panen nanti ya. Tentu ini video pertama yang saya buat ya. Video ini bertujuan untuk menjadi bahan pertimbangan daripada sahabat-sahabatan yang lain ya. Seperti apa Inpari 42 ya, tentunya apabila dirawat secara maksimal ya. Ya mungkin nah ini produk DGW Lely ya. Ini produk DGW Lely. Nah kemudian seperti ini tampilan padi 11 HST. Saya menanam kemarin pakai garis juga ya, tetapi karena air yang begitu besar, debit air yang begitu besar, makanya saya nggak bisa tanam garis ya, terpaksa tanam setan.
namanya ya, tanam setan kalau di sini. Sebab tanamnya ngacak-ngacak. Nah, saya akan bandingkan nanti tanam setan ini dengan tanam garis ya, dengan tanam legowo 21, 51, 81. Kita akan bandingkan ya dengan tanam setan ini, mana yang lebih unggul ya, mana yang lebih unggul. Tentu ini tanam biasa ya, secara penduduk lokal ya, seperti inilah ya. Ini adalah perbandingannya nanti, sahabat tani. Nah, kemudian untuk mengendalikan hama keong itu sudah banyak tersebar di toko-toko ya, khusus obat keong. Yang obat keongnya jangan lupa yang ada gambar keongnya, bukan yang tidak ada gambar keongnya, sahabat tani. Kalau yang ada label keongnya itu lebih bagus khasiatnya. Nah, sekali lagi sahabat tani, jangan lupa like, share, komen, and subscribe sahabat tani, karena subscribe itu gratis sahabat tani, tak perlu dibayar-bayar. Jangan lupa nyalakan loncengnya juga sahabat tani, karena kami akan terus mereview video-video terkait perkembangan padi Invari 42 ya. Tentu kedepannya kami akan mereview juga padi-padi yang lain, bibit-bibit yang lain ya, dengan perawatan yang maksimal tentunya ya. Ini perawatan pertama sahabat tani. Ini semprotan pertama 11 HST. Tentu semprotan kedua, semprotan ketiga, kemudian pasca pemupukan tentu kami akan juga mereview berapa hari jeda waktunya dari semprotan pertama hingga pemupukan, kemudian semprotan lagi sampai jeda berapa waktu ya. Nanti kita lihat dulu perkembangan semprotan pertama ini sahabat tani. Kalau misalnya semprotan pertama ini kurang reaksinya dalam 3-4 hari, maka kita akan lakukan penyemprotan lagi pada hari ke-7 sahabat tani. Tetapi apabila reaksi semprotan pertama 11 HST ini bagus, tanamannya bagus, subur, maka kita akan melakukan pemupukan pada subscribe gratis guys, gratis. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan sahabat tani dimanapun anda berada. Ini ada perawatan umur 11 HST, kemudian penyemprotan pertama. Kami akan tetap mereview jeda waktu daripada pasca penyemprotan pertama, kemudian kedua, ketiga, pemupukan. Kami akan tetap mereview sahabat tani. Untuk yang pertama ini 11 HST, saya menggunakan produk DGW yaitu Leli untuk penyubur tanaman, penguat akar, kemudian yang paling penting memperbanyak anakan. Itulah fungsinya Leli nih. Kemudian saya juga menggunakan